si organ-organ dalamnya itu ya pada keluar gitu, tapi nggak ada. Halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik aja ya. Gimana wifi tetangga kalian, masih aman? Pada kesempatan kali ini aku bakalan bahas tentang makhluk-makhluk mitologi yang populer di Indonesia. Oh iya, sebelumnya buat yang belum tahu makhluk mitologi itu apa, makhluk mitologi adalah suatu makhluk yang belum tentu keberadaannya, yang belum jelas keberadaannya, tapi dipercaya oleh masyarakat bahwa makhluk itu ada, memiliki kemampuan yang di luar nalar manusia. Hampir sama kayak legenda lah istilahnya mah. Kenapa pada kesempatan kali ini aku tertarik banget buat bahas makhluk-makhluk mitologi yang ada di Indonesia? Karena menurut aku ini suatu hal yang menarik. Karena gak cuman orang luar negeri aja yang punya makhluk mitologi, Indonesia juga punya. Bahkan ada yang mirip. Contohnya manusia serigala yang disebut werewolf itu di Indonesia namanya Aul. Dan juga ada di daerah Gunung Kerinci yang namanya itu manusia harimau atau biasa disebut Cindaku. Yuk, biar gak penasaran, gak usah lama-lama lagi, kencangkan sleting Anda, cari posisi rebahan terbaik, matikan notifikasi chat WhatsApp Anda, and skuida. Makhluk mitologi yang pertama adalah Ahul. Ahul adalah makhluk misterius yang berasal dari Jawa Barat, tepatnya lereng Gunung Salak. Makhluk ini sangat misterius karena sampai sekarang belum ada bukti atau kajian lebih lanjut tentang makhluk ini, membuat makhluk ini semakin misterius. Kenapa makhluk ini dinamakan Ahul? Karena menurut saksi mata yang pernah melihat Ahul menceritakan bahwa makhluk ini saat terbang mengeluarkan suara ahul, ahul, ahul. Ya itulah pokoknya. Jadi dinamakanlah makhluk ini sebagai Ahul. Makhluk ini dideskripsikan memiliki badan ukuran anak berumur 1-2 tahun, mempunyai bulu yang pendek, berwarna abu-abu, dan memiliki sayap seperti kelelawar, dan ukuran bentang sayapnya itu bisa sampai 3 meter. Gede pisan. Kepalanya mirip kepala monyet, memiliki wajah kayak manusia, tapi badannya itu badan kelelawar, kayak kalong besar. Tahu kalong? Kalong besar. Matanya merah. Ya, hewan ini pertama kali dilihat oleh Dr. Ernest Bartels pada tahun 1925 saat dia berkunjung untuk meneliti sesuatu di Gunung Salak. Nah, konon katanya Ahul ini suka ditemukan di tengah-tengah hutan dengan posisi ya berjongkok dengan sayap rapat gitu. Ngeri kan? Nah, si Ahul ini mirip kayak kelelawar, jadi si Ahul ini nokturnal. Jadi dia bergerak pada saat malam hari untuk mencari makanan. Nah, dia itu mencari makanannya dengan cara menyusuri sungai untuk mencari ikan atau mencari hewan-hewan kecil yang ada di hutan malam-malam gitu. Nah, dia itu biasanya bertempat tinggal di gua-gua di belakang air terjun atau gua-gua yang lembab. Selain di Indonesia, Ahul ini ada yang serupa di daerah Afrika. Nah, di daerah Afrika itu dinamain sama Kong Mato. Nah, warga Afrika itu meyakini bahwa si yang mirip Ahul ini bertempat tinggal di Gunung Asambo, Kamerun. Dan di Amerika Serikat pun konon pernah ada yang pernah ada warga yang diserang sama makhluk yang hampir sama deskripsinya kayak Ahul.
terkenal kia si Ahul Ahul. Menurut para peneliti, si Ahul ini masih satu kerabat sama dinosaurus yang punah pada 65 juta tahun yang lalu. Sekeluarga sama Pterodactyl. Tahu Pterodactyl? Banyak yang berasumsi bahwa si Ahul ini bukan makhluk gaib ya. Jadi si Ahul ini benar-benar ada. Ya termasuk primata terbang lah gitu, kayak kelelawar gitu. Cuman belum ada bukti jelasnya gitu, belum ada foto jelas kalau si Ahul ini pernah nampak di sekitaran Gunung Salak ini. Nah sampai sekarang pun si Ahul belum ada bukti jelas tentang keberadaannya. Makanya masyarakat tuh percaya bahwa si Ahul ini adalah makhluk gaib, dan jadilah mitologi Ahul ini. Balik lagi ke kalian nih, si Ahul ini menurut kalian makhluk gaib kah? Reptil kah? Atau menurut kalian si Ahul ini emang gak ada gitu, emang dibuat-buat ceritanya gitu? Coba komen di bawah ya, pengen tahu pendapat kalian itu kayak gimana. Lanjut. Dua, Owl. Nah, yang pertama tadi namanya Ahul, yang kedua ini namanya Owl. Nah, ini dia. Ini adalah manusia serigalanya Indonesia. Owl adalah manusia serigala yang berasal dari Jawa Tengah. Mirip sama werewolf yang ada di Eropa itu, cuman ini lokal punya, namanya Owl. Konon katanya Owl adalah seorang manusia dulunya, mempunyai kesaktian yang bisa menyambung kembali anggota tubuhnya yang putus. Misal tangan putus nih, nah bisa dibalikin lagi seperti semula gitu. Nah suatu hari orang-orang itu gak percaya tuh sama si Owl ini. Mereka pengen bukti kalau si Owl ini benar-benar sakti gitu. Dan pada akhirnya si Owl ini membuktikan di dekat jurang. Dia menebas kepalanya sendiri, dan lagi apes mungkin ya, si kepalanya itu jatuh ke jurang. Nah otomatis kan gak bisa ngambil dong, keburu mati si Owlnya kan. Nah kebetulan di situ ada serigala. Nah serigalanya otomatis sama si Owl itu dipotong kepalanya, dan mungkin apes lagi, dia pasang kepala serigalanya itu kebalik, jadi bukan ke depan. Nah kan harusnya kayak gini ke depan, ini malah ke belakang kayak gini gitu. Jadi kebalik dia pasang mukanya gitu. Apes banget kan gitu. Semenjak itulah jadi si Owl itu disebut manusia serigala gitu. Dia jalan tegak ya kayak manusia gitu, cuman kepalanya kepala serigala tapi kebalik gitu. Nah ada kisah yang mungkin disangkut pautkan sama si Owl ini. Waktu itu kejadian tahun 2012 di daerah Banyumas, Purwokerto, kampung halaman. Jadi si warga-warga itu punya hewan ternak kan, kayak kambing gitu, sapi, kerbau, dan lain-lain lah gitu. Nah hampir setiap malam si hewan ternaknya itu mati, tapi si matinya itu gak wajar gitu. Si matinya itu, si organ-organ dalamnya itu ya pada keluar gitu, tapi gak ada gak ada bekas sayatan apa gitu di leher, jadi cuman bagian perutnya doang yang keluar. Nah konon si Owl ini suka banget sama jeroan hewan ternak gitu. Diperjelas lagi, jadi waktu diperiksa si hewan ternak yang mati itu, yang nggak ada itu paru-paru, jantung, hati itu kan, organ dalamnya doang yang nggak ada gitu. Di situ warga geram, mereka coba pancing Owl sama domba-domba ternak mereka, tapi kejadiannya sama gitu. Pas malam-malam tahu-tahu gak ada suara apa-apa gitu. Pas paginya dicek, ya udah mati kayak biasanya gitu. Nah bahkan
ada yang sampai tidur di kandang buat ya itu pengen mastiin gitu itu ulah siapa, tapi ya itu gak ada bekas apapun gitu, tiba-tiba dia udah mati aja si hewan-hewan ternaknya itu. Nah dari sinilah mereka percaya bahwa legenda Aul itu benar-benar ada gitu. Sok coba ada gak mungkin atau kalau misalnya apa ya musang atau serigala gitu tiba-tiba apa ya ngeburu hewan ternak, tapi si hewan ternaknya itu nggak berisik sama sekali gitu, dan si matinya itu sama gitu, organ dalamnya aja yang diambil. Jadilah di situ makin percaya mereka tuh bahwa si Aul ini biangnya gitu, dalang dibalik semua ini, tapi nggak ada buktinya gitu. So menurut kalian gimana? Kalian percaya ini ulahnya si Aul atau ini emang akal-akalan warga mereka gitu buat bikin si daerahnya ini viral apa gimana gitu? Soalnya mereka udah minta bantuan ke polisi gitu, udah cerita ke polisi kalau ya ini hilang gitu, pada mati. Ya cobalah komen di bawah gimana menurut kalian, ini asli atau cuman hanya bualan warga setempat itu. Komen di bawah. Lanjut. Oke, yang ketiga Cindaku atau sering disebut dengan manusia harimau. Nah, manusia harimau ini berasal dari daerah Kerinci. Tahu daerah Kerinci kan, Gunung Kerinci. Si manusia harimau ini adalah manusia, jadi bukan siluman. Manusia tapi apa ya, punya kemampuan buat berubah jadi setengah harimau. Nah konon yang bisa berubah jadi setengah harimau ini cuman orang-orang yang punya darah apa ya, darah murni orang-orang Kerinci gitu. Si Cindaku ini tugasnya adalah apa ya, kayak buat penjaga gitulah, penjaga antara harimau atau hewan-hewan buas sama manusia gitu. Jadi biar gak ada percekcokan kayak gitulah, jadi biar damai gitu. Kalian ingat gak sih waktu tahun 2016 itu ada film yang nyeritain Cindaku ini gitu, judulnya 7 Manusia Harimau Next Generation gitu kalau nggak salah. Itulah yang yang pemeran utamanya tuh saudara saya tuh si Samuel Jiggly gitu. Itulah saudara saya tuh. Nah si film ini tuh bener-bener nyeritain si apa ya, keberadaan Cindaku, terus keseharian Cindaku itu kayak gimana. Seru lah pokoknya. Cobalah di YouTube ada kayaknya. Jadi legenda Cindaku ini berasal dari daerah Kerinci. Menurut warga setempat, Cindaku ini benar-benar bukanlah bukan makhluk gaib gitu. Mereka itu benar-benar manusia biasa gitu. Cuman mereka punya ilmu kebatinan yang sangat-sangat kuat gitu. Jadi ilmu kebatinan yang diwarisin turun temurun gitu. Jadi darah asli Kerinci itu punya ilmu kebatinan ya ini gitu, Cindaku, diturunin turun temurun gitu. Gak semua warga Kerinci bisa berubah jadi Cindaku, cuman ada yang ada yang punya kekuatan lebih gitu, punya ya darah murni lah istilahnya mah gitu. Kayak kayak kalian tahu Attack on Titan, Shingeki no Kyojin kan cuman bangsa Elodia doang yang bisa jadi Titan kan, bangsa Marley, bangsa dan lain-lain gak bisa. Nah, istilahnya kayak gitulah. Cuman mereka bisa berubah di daerah Kerinci doang gitu. Jadi kalau keluar dari daerah Kerinci itu mereka udah nggak bisa berubah gitu, ya udah gitu jadi manusia biasa aja. Sebenarnya mungkin banyak mungkin ilmu ini biasa digunain buat kejahatan, cuman ya ini sebenarnya ilmu buat kebaikan gitu. Nenek moyang orang-orang Kerinci itu dulunya pakai ilmu ini buat ya itu gitu, buat ngejaga bahwa manusia sama hewan buas ya terutama harimau itu bisa berdampingan gitu, damai gitu. Jadi nggak usah banyak pertikaian gitu. Nah dulu kan emang kawasan Kerinci itu hutannya memang benar-benar lebat gitu, nggak kayak sekarang gitu. Sekarang juga lebat, cuman nggak selebat dulu gitu.
Jadi ya ilmu ini dipakai buat ngejaga manusia dari harimau gitu, biar damai istilahnya. Aku belum dapat bukti pasti ya dari si cindaku ini, entah itu fotonya atau bener-bener ada apa ya, ya bukti-bukti jelasnya gitu. Cuman si masyarakat Kerinci itu masyarakat Kerinci ini bener-bener apa ya, bener-bener percaya bahwa si cindaku ini bener-bener ada. Sampai sekarang pun masih ada, cuman gak terekspos sama orang-orang Kerinci masa kini. Mungkin cuman apa ya, orang-orang yang bener-bener keturunan asli yang tahu tentang keberadaan si cindaku ini gitu. Soalnya kan ini ilmu gaib juga, tapi yang gunainnya bukan gaib gitu, ini yang gunainnya manusia gitu. Jadi gimana menurut kalian? Kalian percaya gak kalau misalnya cindaku ini ada? Kalau aku sih ya percaya-percaya aja, soalnya kan orang dulu gitu, namanya orang dulu pakai bismillah aja bisa terbang gitu. Orang-orang dulu ya sakti mandraguna lah istilahnya mah kayak gitu. Coba kalau kalian punya komentar atau punya pendapat, komenlah di bawah, ramein lah, kita diskusi. Ya mungkin segitu aja untuk video kali ini. Coba komen di bawah apa aja hal-hal yang kurang atau hal-hal yang mungkin kalian pengen tambahin, atau aku yang ada yang salah gitu. Coba komen di bawah biar kita sama-sama diskusi gitu. Coba komen di bawah ada hal apa gitu yang harus aku bahas di video selanjutnya, biar videonya itu nggak gini-gini aja gitu. Oh ya, sebelumnya aku minta maaf kalau misalnya jarang banget upload video karena kesibukan 1-2 hal, jadi aku nggak bisa upload video sering-sering komen. Oh ya, makasih buat yang udah subscribe, yang udah like, yang udah share, yang udah komen. Makasih banget ya, pokoknya jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi biar nggak ketinggalan kalau aku upload video baru. Oke? Jangan lupa follow Instagram aku dianraja09_, dan pokoknya sehat-sehat selalu lah kalian. Doain aja biar cepet-cepet banyak subscribernya biar aku bisa dapet AdSense cepet-cepet buat gantiin biaya edit, biaya dan lain-lain. Oke. Mungkin segitu aja lah, nggak usah banyak-banyak. Tunggu aja video aku selanjutnya, jangan bosan-bosan buat nunggu ya. Silahkan subscribe. Peace. Ketiak Firaun.